Oke, halo teman-teman, jumpa lagi dengan MyFish My Adventure Channel. Kali ini saya akan bahas 5 hal dasar yang sangat penting bagi kalian yang ingin memelihara ikan cana pulkra. Apa saja kelima hal dasar ini? Pastikan tonton videonya, jangan di skip teman-teman. Check it out. Oke teman-teman, langsung saja. Poin pertama adalah akuarium. Nah, akuarium di sini yang ideal menurut saya adalah ukuran 40 panjangnya, lebarnya 30 cm dan tingginya 30 cm teman-teman. Kenapa cenderung besar? Karena dengan akuarium yang besar, ikan itu akan lebih nyaman teman-teman. Dia bisa berenang ke sana kemari ya, dan pastinya dia akan nyaman dan pertumbuhannya akan maksimal teman-teman. Nah, kemudian masalah background. Background di sini saya gunakan dasar hitam dan background di belakangnya menggunakan warna putih teman-teman. Nah, ini bisa dibalik sesuai dengan reaksi ikannya teman-teman. Kalau ikan saya pakai ini tidak terlalu gelap juga, warnanya semakin pekat. Tapi ada juga teman-teman yang pakai setting ini tidak cocok, ikannya terlampau gelap ya. Jadi diganti belakangnya yang hitam, dasarnya yang putih, kanan kiri putih. Nah, ini jadinya seperti cana orna saya ini. Jadi setupnya memang terbalik dari pulkra saya ya. Dia belakangnya hitam, bawahnya putih. Ini warnanya lebih keluar. Jadi background itu tergantung ikan juga ya. Teman-teman harus coba dan lihat reaksinya setelah 2-3 minggu. Sabar, temukan formula yang tepat, tapi untuk selamanya teman-teman. Oke? Nah, kemudian untuk akuarium saya di sini tidak pakai ornamen apapun ya teman-teman, hiasan atau tempat mainan untuk dia sembunyi, ya tumbuhan air, tidak saya gunakan hal seperti itu. Jadi memang kosongan teman-teman. Hal ini dikarenakan memang saya tidak punya banyak waktu ya teman-teman, karena pekerjaan saya dan saya butuh simpelnya. Jika kosongan seperti ini, membersihkan tank atau akuarium itu akan lebih mudah. Dan saya buktikan bahwa dengan setup sederhana, akuarium yang kosongan seperti ini dengan background yang tepat, kemudian ukuran akuarium yang bagus, hasilnya juga maksimal kok teman-teman. Jadi intinya ikan nyaman dan terbiasa, dan jangan sering-sering untuk memindahkan akuarium dari satu ke yang lainnya ya. Itu juga sangat dilarang ya. Kalau bisa satu akuarium dipakai dalam jangka waktu yang panjang, karena ikan ini tumbuhnya juga lambat teman-teman. Ini dwarf cana ya, cana kerdil. Seperti itu teman-teman untuk akuarium. Oke teman-teman, hal terpenting kedua adalah masalah air ya. Di sini saya gunakan air sumur yang sudah saya endapkan 2-3 hari ya. Kalau nggak ada air sumur, pakai air PDAM dan endapkan dulu. Ingat, cium dulu air PDAM. Kalau memang bau kapuritnya atau klorinnya menyengat, jangan gunakan air tersebut. Lebih baik kita beli air galon ya untuk mengisi akuarium. Untuk pH air di sini saya tidak terlalu risau ya dengan pH air. Selama air itu memang betul-betul tidak berbau ya, tidak berasa, dan dia jernih, bagus, dan sudah diendapkan ya dari sumur maupun dari air PDAM. Nah, kemudian teman-teman, kita harus selalu menjaga kondisi air agar tetap jernih ya. Jangan sampai dia airnya berkabut atau keruh ya. Kalau akuariumnya yang berlumut ya nggak masalah sebetulnya, tapi kalau airnya yang keruh itu akan sangat mengganggu kesehatan dari ikan cana pulkra ini sendiri teman-teman. Dia akan rawan terkena fin rot ya, penyakit yang menyerang fin ya atau siripnya. Dia akan ada pembusukan karena bakteri-bakteri yang mendiami air yang sudah keruh, yang sudah tidak bagus ini tadi teman-teman. Jadi pastikan ganti air ketika memang kita lihat airnya sudah tidak bagus, misalnya berbusa berlebih ya, terus kemudian dia keruh dan berkabut. Ganti airnya semuanya, bersihkan, dan kemudian masukkan lagi air yang baru, kasih garam ikan sedikit, baru kasih masuk ikannya. Garam ikannya pastikan dilarutkan semua ya teman-teman ya. Setelah itu ya kita akan bisa pastikan ikan ini akan baik-baik saja. Nah, di sini penggunaan filter air ya, saya sarankan pakai top filter ya, atau filter yang di atas ya. Jadi dia arusnya lambat ya. Ya bagus juga penggunaan filter, nggak masalah selama RPM-nya jangan terlalu tinggi ya. Jadi arus yang ditimbulkan slow. Nah, itu juga membantu untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam air. Selain itu kita nggak perlu nguras akuarium sering ya. Mungkin 1 bulan sekali nggak masalah kalau ada filter seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, yang nomor 3, hal terpenting dalam memelihara cana pulkra adalah ketahuilah pola makan yang benar dan jenis pakan apa yang bisa diberikan ke cana pulkra kalian.
Perlu kalian ingat, ikan predator itu ikan yang punya usus yang pendek. Dan lagi cana pulkra adalah cana kerdil ya, dwarf cana. Jangan berikan makan terlalu banyak teman-teman. Entah itu pelet, entah itu pakan hidup, pasti ikan kalian akan obesitas. Dan kalau sudah begitu dia tidak akan tumbuh dengan baik, dilihat pun tidak menyenangkan ya teman-teman. Ikannya gendut, ya bundar kayak baterai gitu ya, tidak bagus. Untuk ikan saya gunakan pelet sebagai pakan harian ya. Di sini saya pakai Akari Premium Blue teman-teman. Dan saya berikan 1 kali sehari. Dan porsinya tidak banyak teman-teman ya. Saya kira-kira untuk ikan ini tidak banyak, saya berikan secukupnya. Tapi setiap hari ikan ini makan. Baru 1 minggu sekali saya tambahkan cacing tanah ya, 1 cacing tanah untuk dimakan dengan pelet ya. Jadi dia makan kenyang 1 minggu sekali. Itulah pakan dan pola makan yang saya terapkan untuk cana pulkra ini. Bisa dilihat dia tidak gendut tapi juga tidak kurus teman-teman ya, dia normal. Dan ini harapannya ke depan ikan ini akan punya proporsi badan yang bagus. Ingat teman-teman, kasih pakan berlebih siap-siap obesitas. Nah oke, hal terpenting nomor 4 dalam memelihara cana pulkra yaitu ajak interaksi ikan kalian teman-teman ya. Jadi pas mau ngasih makan diajak interaksi ya, mainkan dengan tangan kalian supaya ikannya mengikuti. Sekalian dia belajar flaring ya, belajar untuk mengembangkan finnya ya, dan mengikuti tangan kita ya. Bisa juga dipancing pakai cacing ya, di kanan kiri gitu ya, gerakan ke kanan ke kiri supaya dia mau mengikuti, agar ikan tuh responsif teman-teman ya. Ingat teman-teman, mental yang bagus pada ikan cana pulkra akan sangat membantu dia mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya ya. Jadi ikan tuh kalau mentalnya bagus ya, kita latih, kita sering berinteraksi, dia pastinya akan tumbuh kembang dengan lebih maksimal lagi teman-teman. Paling tidak dalam 1 hari ajak mainan ikan kalian 1,5 menit 2 menit ya, itu cukup. Jangan terlalu lama ya, bisa pakai pakannya digoda, bisa pakai tangan dan bisa pakai kaca. Nah oke teman-teman, hal yang terakhir yang kelima, poin yang paling penting ya, kalian harus belajar mengenai penyakit-penyakit yang berpotensi menyerang ikan cana pulkra kalian ya. Jadi kalau pulkra itu pada dasarnya ikan cana ya, penyakitnya itu aja teman-teman ya, fin rot, terus kemudian sisik lepas ya, mata berkabut, dan banyak lagi sebetulnya. Browsing teman-teman, jangan bosan untuk belajar ya. Di sini tidak akan saya bahas karena akan terlalu panjang ketika kita bahas mengenai masalah penyakit teman-teman. Nah oke teman-teman, saya rasa cukup sekian pembahasan kali ini ya. Ingat, 5 hal yang sudah kita bahas tadi adalah modal awal yang sangat bermanfaat bagi kalian ketika kalian memang ingin memulai memelihara cana pulkra. Lakukan kelima hal di atas, saya jamin ikan kalian insya Allah tidak akan mengalami permasalahan yang akut ya teman-teman. Dan pastikan tetap tonton channel ini, dukung channel ini, komen ya teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Kita akan bahas bersama di kolom komentar. Mungkin kalau ada masukan sanggahan ya teman-teman. Terima kasih banyak, sehat selalu dan salam satu hobi.